Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami ucap syukur untuk sore hari ini Bapa. Kasih karunia-Mu melimpah melindungi kami, untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Syukur Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Syukur.
apa yang terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Terima kasih, Kau baik dalam setiap kehidupan kami, untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik buruk, suka duka. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Yesus yang layak kami tinggikan, layak ditinggikan oleh segenap suku bangsa, oleh negeri kami ini, Tuhan. Syukur Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat Tuhan kuasa-Mu. Karena tercinta negeriku Indonesia.
dapat beriman untuk setiap apa yang belum kami lihat Bapa. Karena kami percaya Engkau yang memegang masa depan kami. Engkau yang mempunyai mujizat, dan kami percaya mujizat itu masih ada bagi orang percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Syukur. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Terima kasih Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
Terpujilah Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Puji Tuhan, kita mendapat kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama, bersekutu, 2 atau 3 orang, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan lebih dulu ikrar pelaku firman. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, masih bisa berkata amin dengan keras? Amin. Haleluya. Itu jangan pernah lupa saudara-saudara, ya. Saudaraku sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya beri judul khotbah hari ini adalah berdoa secara akurat. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Berdoa secara akurat. Emang ada doa tidak akurat, Pak? Ada dong. Ya. Dan itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, ketika dia ada di muka bumi ini. Ya. Saudara-saudara, berdoa yang tidak akurat tidak ada hasilnya. Berdoa yang tidak akurat tidak menerima janji Tuhan. Berdoa yang tidak akurat tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengajak kita menikmati satu kehidupan yang bersumber dari atas, dari Tuhan. Karena itu murid-muridnya berkata, Tuhan ajarilah, kalau gitu kami berdoa bagaimana? Inilah yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Amin. Mari kita membaca Matius 6 ayat 5 sampai 15. Kita baca bergantian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, saudaraku sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan doa memulai dari menjelaskan tentang doa yang tidak akurat. Apa doa yang tidak akurat? Adalah doanya orang yang tidak mengenal Allah. Jangan berdoa seperti doanya orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak tahu bagaimana harus berdoa. Karena mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Yang mereka sembah itu menyediakan apa saja, menjawab apa saja, mereka tidak tahu. Jadi saudaraku sekalian, orang Kristen jangan mencontek doanya orang bukan Kristen. Karena caranya pasti tidak akurat, ya, semangatnya pasti juga berbeda, apa yang diimaninya juga berbeda. Dunia ini mendasarkan hidupnya atas kekhawatiran. Ya, Tuhan pernah berkata, jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Masakan kamu tidak dipelihara Tuhan? Cara pikir seperti itu adalah cara pikir orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang dunia ini saudara-saudara, melandasi cara berpikirnya, cara hidupnya dengan bersumber kepada kekhawatiran, ketakutan. Makanya mereka berpikir, aku harus berebut, aku harus bersaing, aku harus mati-matian, aku harus berusaha, ini, itu, dan lain sebagainya. Pikirannya tiap saat, tiap waktu, ya, gundah, tidak aman, tidak damai. Itu cara berdoanya orang tidak mengenal Allah. Ya, bersumber kepada hal-hal yang fana, bersumber kepada kekhawatiran, bersumber kepada ketakutan. Doa yang tidak akurat adalah jika dilakukan secara munafik, tidak dari hati. Ini loh bedanya. Saudara-saudara, kalau saudara nanti akan mengambil keputusan untuk mulai belajar doa yang akurat, barulah kita akan tahu, oh kemarin ternyata saya itu munafik. Saya juga sudah sadar itu lalu-lalu saudara-saudara. Ya, doanya hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dinilai orang, hanya untuk mendapat pujian dari orang, supaya kelihatan rohani. Tidak ada gunanya, tidak akan dapat apa-apa saudara-saudara. Doa dari orang yang tidak mengenal Tuhan, itu berpikir, kalau doanya diulang-ulang, kata-katanya banyak, itu yang dikabulkan Tuhan. Jadi daftarnya panjang. Celebration of prayer ini juga ada pokok doanya.
Panjang, saudara-saudara. Ini kesukaan dari doa orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita lakukan sesuai dengan itu, kita habis doa, amin, selesai, pulang. Ya, maka saya ringkes sedikit-sedikit, mulai didoakan dari hari Jumat, hari Sabtu, tadi pagi, sore ini dipisah-pisah. Sebab pada hakikatnya, Tuhan itu sudah tahu apa yang kita perlukan. Kita mengucapkan doa permohonan, itu hanya bagian dari berdoa, bukan satu-satunya cara berdoa. Ya, tidak seperti orang yang mengucapkan mantra-mantra. Doa orang yang tidak mengenal Allah itu belajar dari doa kepada berhala, dari ilah-ilah. Kemarin pagi saya sempat dengar video dari seorang ibu yang tukang ramal dan bisa melihat masa depan, ya, itu dari ayahnya. Menurut dia, setelah jadi Kristen, dia bilang, aduh saya bersyukur. Dulu saya dari kecil, tiap hari itu berdoa mengucapkan mantra ratusan. Ada yang bahasa Yunani, ada yang bahasa Sanskerta, ada yang bahasa Cina, ada yang macam-macam. Dan itu hafal. Dan tiap hari harus diulang-ulang. Bentuknya adalah sebuah perhambaan. Itu ibadah kepada ilah-ilah lain. Ya, jadi kalau kita mencontoh orang yang tidak mengenal Tuhan, sangat aneh orang Kristen itu. Saudaraku sekalian, dan juga doa yang tidak akurat adalah doa yang dikerjakan dengan hati yang kotor. Masih banyak bencinya, punya keinginan serakah, ingin mencuri, ingin ngakali orang, ingin menangan. Ya, saudaraku sekalian, doa seperti ini memang tidak berguna, tidak mendatangkan manfaat, dan kalau dikerjakan memang ngeselin, saudara-saudara. Dan Tuhan berkata, ya, mulai sekarang berdoalah seperti ini, yaitu doa Bapa kami. Ya, kita semua pasti sudah kenal. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Doa yang dilandasi dengan pengenalan akan Tuhan. Doa yang dikerjakan dengan adanya satu hubungan dari hati seorang anak kepada bapaknya. Saudaraku sekalian, kita diajar berdoa dengan memuliakan Tuhan. Ya, bersyukur, menyembah, menyanyi, memuji Tuhan. Jadi tidak berlandaskan kekhawatiran, ketakutan, daftar permohonan, tidak. Tapi doa yang penuh sukacita, penuh penyembahan, penuh ucapan syukur.
Saudaraku sekalian, saya ingin katakan kepada saudara begini. Pekerjaan utama orang Kristen itu seharusnya berdoa. Soal tidak setuju, simpen dulu di dalam pikiran dan hati saudara. Nanti kalau saudara sudah masuk beneran, saudara baru akan tahu, oh ternyata apa yang dikhotbahkan Pak Venus itu benar. Orang yang belum coba memang nggak akan tahu. Berdoa itu adalah sebuah gaya hidup yang bersumber kepada Tuhan. Kita hidup di dunia, sumber kita apa? Duit. Makanya orang kalau disuruh cari duit, semua dikerjakan. Mau sehari 8 jam, 10 jam, 12 jam, tidak ada masalah. Yang penting dapat duit. Karena sumbernya memang dari duit. Tapi orang Kristen seharusnya sumbernya adalah Tuhan. Makanya Alkitab berkata, pilih hari ini. Kamu mau menyerahkan hidupmu bersumber kepada Tuhan atau kepada Mammon? Bukankah kita sering mendengar orang berkata, emang orang Kristen enggak perlu duit? Gereja perlu duit, menginjil perlu duit, ya, rumah tangga perlu duit, kerja perlu duit. Itu sih omongan orang dunia, itu omongan orang tidak mengenal Tuhan. Halo? Dan kita juga sering dengar itu yang ngomong pendeta. Saudaraku sekalian, mengapa? Karena belum mengerti bahwa menjadi Kristen adalah menukar hidup yang bersumber dari luar Tuhan, menukar untuk hidup bersumber kepada Tuhan. Orang akan mau melakukan apa saja untuk sumber hidupnya. Kalau saudara dan saya berpikir sumber hidup kita uang, maka kita mau melakukan apa saja. Mau disuruh jadi TKI, mau disuruh jadi guru, mau disuruh jadi karyawan, mau disuruh ke luar negeri, mau disuruh apa saja, asal untuk sumber hidup kita bilang iya. Tapi kalau untuk doa, terakhir, nanti kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah mau mati, baru saya berdoa. Telat. Karena kita jadi Kristen bersumber kepada yang bukan Tuhan. Tapi kalau saudara sekarang ini paham bahwa sumberku adalah Tuhan, jangankan 1 jam Pak, mau disuruh doa 5 jam sehari juga oke. Karena sumbernya Tuhan. Nah hari ini saya beritahu saudara, ikut Tuhan adalah membuat satu keputusan untuk menjadikan Tuhan sumber hidup kita. Kalau kita tidak mau berdoa kepada Tuhan, sebetulnya sama dengan kita tidak yakin bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita. Ketika orang itu yakin bahwa Tuhan itu adalah sumber hidupnya, akan menjadi prioritas. Ya, sama seperti kalau saudara kerja, tidak bisa telat, tidak pernah mangkir. Ya, kenapa? Takut dipecat, takut kehilangan pekerjaan, takut nggak sukses. Saudara-saudara, seharusnya kita ini takut kehilangan sumber hidup kita, yaitu Yesus. Caranya, pastikan setiap hari
kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bersyukur. Itu membangun kehidupan. Karakter kita dibangun dari berdoa. Keuangan kita dibangun dari berdoa. Ya, kesehatan kita dibangun dari berdoa. Mentalitas kita dibangun dari berdoa. Bayangkan kalau Anda dan saya terlatih bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak tahu rasanya khawatir. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita terlatih untuk memuliakan Tuhan, kita tidak akan takut apapun juga. Saudaraku sekalian, karena prinsip firman adalah apa yang kita yakini, itulah yang akan kita terima. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita belajar. Doa yang tidak akurat itu dikerjakan dengan pasif, dengan ketakutan. Doa yang bersumber kepada Tuhan, doa yang diajarkan Yesus harus dikerjakan dengan aktif. Sebuah ucapan syukur sehingga dari hati kita ada aliran-aliran air hidup yang akan membentuk mentalitas kita, membentuk pikiran kita, membentuk emosi kita. Jadi enggak ada istilahnya orang yang terlatih bersyukur memuji Tuhan itu suka ngomel, suka mengeluh, suka mengalami emosi-emosi negatif. Ya. Kenapa? Karena kita dilatih bersumber kepada Tuhan. Dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan aktif, itu membentuk, mencetak kembali, memulihkan keilahian yang sudah hilang dari hidup kita. Yang sudah dikembalikan oleh Kristus ketika dia disalib, mati dan bangkit dan naik ke surga. Jadi anak Tuhan seharusnya hidupnya yang utama adalah berdoa. 1 jam itu hanyalah permulaan. Jangan sampai tidak ada. Tapi sasarannya adalah 24 jam sehari. Sehingga sampai tidur pun engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai tidur pun berkat Tuhan tetap mengalir dalam hidup. Bukankah itu yang kita yakini selama ini? Tapi kita enggak mempraktekannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu apa sih maksudnya? Tuhan mengajar kepada kita di dalam doa yang akurat itu adalah menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah dalam hidup kita. Saudara tidak boleh merasa sendiri. Saudara tidak boleh merasa yatim piatu. Saudara tidak boleh merasa tidak ada yang bela saya, tidak ada yang lindungi saya, bapak ibu saya tidak ada, semua tidak bisa diandalkan. Oh no, salah doamu kalau punya perasaan seperti itu. Kenapa orang yang berjubah putih-putih itu? Kalau sendirian tidak berani. Tapi kalau rame-rame, kayak orang tidak punya rasa takut. Kenapa?
karena mereka berlindung dalam organisasi masanya. Ya, begitu sudah dipereteli sama pemerintah, ayo kalau berani, tidak akan. Saudara-saudara, saudara itu tidak boleh kecil hati. Saudara itu tidak boleh tidak pede. Kenapa? Karena walaupun tidak kelihatan, tetapi kita itu ada dalam pemerintahan kerajaan Allah yang kekal. Yesus rajanya, bukan Jokowi. Jokowi harus divaksin, Yesus tidak. Dia bisa lakukan apa saja untuk kita. Persediaan kerajaannya yang begitu banyak, itu dialokasikan untuk saudara dan saya. Perlindungannya untuk saudara dan saya. Rekomendasinya untuk saudara dan saya. Jadi ketika Yesus mengajarkan, berdoalah begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu tuh hebat. Kabarnya nanti kalau kita sudah divaksin, katanya akan dapat sertifikat. Ya, sertifikat itu bisa dipakai untuk naik kereta api, ya, untuk pergi keluar kota, untuk naik pesawat, nggak perlu rapid swab lagi. Saudara-saudara, kalau saudara dapat cap kerajaan Allah, saudara dapat cap yang luar biasa. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan, saudara ada di dalam kekuasaan Tuhan, saudara ada dalam kuasa Tuhan. Nah, itu semua kan tidak bisa kita rasakan toh, karena tidak kelihatan, tidak ada suratnya. Nah terus gimana Pak? Ya inilah bedanya iman. Kita mempercayai yang tidak kelihatan mata ini ada. Yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hukum Allah, pemerintahan Allah, kuasa Allah. Ini kalau kita hidupi, itu akan menjadi realita. Amin. Saudaraku sekalian, jadi berdoalah secara akurat. Ya, 1 jam tidak cukup sehari. Dalam pekerjaan saudara, saudara harus memperkatakan. Ketika ngobrol sama orang lain kita harus memperkatakan. Ketika tidur kita harus impikan. Ketika diem kita harus imajinasikan. Baru ketangkep. Kalau saudara pernah bergaul dengan orang-orang desa yang punya keyakinan, kepercayaan, kejawen, atau keyakinan okultisme, ya, mereka itu kalau cerita kayak ya, tidak ada, tapi mereka bilang ini di sini ini letaknya kerajaan Sriwijaya. Oh tentu bukan di sini, jauh di sana. Di sini ini ada keratonnya, di sini ini ada penunggunya, di sini itu mana enggak ada. Bagi kita itu omong kosong, tapi bagi mereka enggak. Ini yang melindungi saya, itu yang menungguin saya. Ini orang yang tidak mengenal Allah saja diajar oleh ilah-ilah kecil, setan-setan untuk mengandalkan mereka. Apalagi Tuhan.
Kerajaannya tidak tergoncangkan, tidak ada yang bisa melawan kerajaan Allah, tidak ada yang bisa diragukan dari kerajaan Allah. Ini harus kita hidupi, bayangkan, imajinasikan. Kita akan mengalami hal-hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Janji ini saudaraku sekalian, ini doa yang akurat. Amin. Tuhan Yesus berkata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sederhana saja, tidak panjang untuk kebutuhan kita. Tapi realisasinya akan luar biasa. Yaitu jika di dalam doa kita menghidupkan iman, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak usah sambatan. Tuhan, tahu nggak? Utangku sama itu sekian, sama itu sekian, sama itu sekian. Tuhan bilang, wis ngerti. Kowe tak kandhani sik ora ngandel toh. Ya, Tuhan, saingan saya berat-berat. Si itu ya sekolahnya S3, ini S2, ini begini. Tuhan bilang, aku tahu semua kebutuhanmu. Kalau aku ngangkat, siapa yang bisa menurunkan? Kalau aku buka pintu, siapa yang bisa nutup? Jadi dalam doa kita ini cukup mengimani saja pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita cukup deklarasi, aku percaya hidupku akan baik-baik saja. Aku percaya keuanganku, ekonomiku akan tercukupi. Aku percaya mulai hari ini hidupku akan naik dan tidak turun. Aku percaya aku ada dalam pemulihan Tuhan. Deklarasi. Doa yang akurat. Karena Tuhan mengajar kalau kamu minta, percayalah, kamu sudah menerimanya. Itu caranya. Ini akurat saudara-saudara. Ya, saudaraku sekalian, daripada kita mengeluh, waduh, aku ini kena corona apa ya? Kok rasanya serik, rasanya ngelih terus, ya, ini meh lemu, ngelih terus saudara-saudara. Ya, saudaraku sekalian, kita tidak usah mengkait-kaitkan dengan macam-macam. Cukup saja kita berkata, aku percaya, aku akan baik-baik saja. Persoalanku berat Tuhan, ini, itu, dan lain sebagainya. Saya bisa melihat persoalan manusia itu bukan dari faktor eksternal. Persoalan manusia itu dari faktor internal. Pikiran kita, ya, mental kita, kebiasaan kita, yang kita bangun dari kecil dan tidak mau dirubah walaupun sudah jadi Kristen. Halo? Karena berubah itu baru bisa kalau Roh Kudus mengubah. Roh Kudus bisa mengubah kalau kita berdoa. Kalau tidak berdoa, tidak bakalan bisa berubah. Ya, berubah ya bisa berubah cuma menyesal, ya, berubah karena takut. Tapi berubah menjadi ilahi, itu pekerjaan roh. Kita itu tidak bisa merubah diri kita. Saya semakin hari semakin takjub. Tuhan itu memberikan hikmat, memberikan pengertian-pengertian.
saya berpikir ini apa-apaan. Ya, saya nggak pernah belajar ini, nggak pernah sekolah itu. Ya, Tuhan membukakan. Saudaraku sekalian, Roh Kudus jika bekerja di dalam hati kita, Roh Kudus itu memberikan pikiran positif kepada kita. Roh Kudus itu memberikan kesabaran kepada kita. Roh Kudus itu memberi ketabahan kepada kita. Tapi jika engkau tidak pernah berdoa, cetakan lamamu akan masih menguasai engkau. Orang lain tidak jengkel aja kamu jengkel. Ya, orang lain nggak ngapa-ngapain, kamu marah-marah sendiri. Kenapa? Karena engkau tidak pernah menyerahkan hidupmu untuk dibangun oleh tangan Tuhan. Nyanyinya sih memang bagaikan bejana, tapi realisasinya enggak, saudara-saudara. Saudaraku sekalian, doa Bapak kami mengajar kepada kita agar supaya kita mengimani pemeliharaan Tuhan, ya. Dan ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Doa yang akurat selalu mengajar kepada kita untuk beres hatinya. Putih, tidak menyimpan kejengkelan, ya. Saya mungkin pernah cerita sama saudara, ada doa yang lucu, saudara-saudara. Yaitu di gereja saya dulu. Tapi saya enggak ikut di situ karena saya lagi sekolah teologi. Saya cuma dikasih cerita sama teman saya. Di gereja ini ada 2 kelompok kaum muda yang saling berantem. Kemudian semuanya sadar dan dirukunkan, ayo kita doa. Dalam doa berantem, saudara-saudara. Ya, Tuhan, ampunilah kami, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, yang di sono doanya juga makin seru, saudara-saudara. Ini doa apa ini? Doa itu melatih kita untuk memiliki sifat-sifat ilahi. Doa itu melatih kita untuk membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita menjadi orang yang harmonis dengan orang lain. Tidak ada masalah. Bergaul dengan orang yang paling PAX saja tidak masalah. Apa tuh Pak PAX? Apa Ter? Oh, kata Esther, perlu anugerah ekstra. Setiap orang pasti tidak merasa kalau dirinya penuh, perlu anugerah ekstra. Ya, kalau saudara berani, saudara cukup bikin angket, enggak usah kasih nama, aku ini gimana gitu. Pasti seru saudara-saudara. Ya, bayangkan kalau doa kita akurat, kita itu tidak akan terganggu dengan silah polahnya orang. Kalau kita itu doanya akurat, kita akan punya hati yang besar. Ya, seperti telaga. Betul? Kalau hati kita cuma segelas, dikasih garam sesendok saja saudara sudah keasinan. Betul? Kalau hati kita sak panci, dikasih sendok, dikasih garam,
Sak cepuk dibuang masakannya. Kalau hati kita sak dream, ya, dikasih garam 5 kilo, saudara akan keasinan, terpengaruh. Tapi kalau hati saudara seluas telaga, dikasih garam seberapa truk saja, tidak akan pernah jadi asin. Kita tidak akan terpengaruh jika ada orang yang menjengkelkan. Kita tidak akan terpengaruh jika ada orang yang ukil. Kita tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam pengaruh. Kenapa? Karena kita berdoa dengan akurat setiap hari. Yang kelima, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Adalah doa yang akurat, yaitu hidup dalam kemenangan atas setan-setan. Walaupun tidak kelihatan, saudaraku sekalian, yang jahat ya itu selalu disponsori oleh setan. Walaupun tidak kelihatan, yang baik itu adalah pekerjaan Tuhan. Setan itu tidak ingin saudara dan saya diselamatkan, ditebus. Setan itu tidak mau. Tapi Tuhan itu kasihnya besar. Dia ingin menyelamatkan kita. Saya tadi share video di grup Haleluya. Ada anak-anak kecil yang dipenuhi Roh Kudus. Katanya dia mendapat mimpi dari Tuhan. Dari doanya saya bisa mengerti. Hati Tuhan itu menangis. Kenapa Tuhan belum datang? Menurut saya, seharusnya Tuhan itu sudah datang dari kemarin-kemarin. Kalau Tuhan belum datang, karena hati Tuhan menangis, ada banyak orang yang belum siap. Suami akan dipisahkan dari istrinya. Anak akan dipisahkan dari orang tuanya. Saudara laki-laki akan dipisahkan dari saudara perempuannya. Tidak siap. Saudaraku sekalian, kenapa tidak siap? Karena kita selalu kalah dalam hidup ini. Berdoalah. Doa. 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 Engkau akan diberi kuasa untuk mengalahkan setan-setan. Engkau akan diberi kuasa untuk hidup berkemenangan setiap hari. Saudaraku sekalian, karena yang selalu berusaha membatalkan kita untuk berdoa, untuk hidup benar secara akurat, itu adalah roh-roh jahat. Kita diberi roh yang perkasa oleh Tuhan. Kita dipermainkan oleh dunia ini, tapi roh yang dari Tuhan akan memberi kita kemenangan. Itu baru kita bisa alami jika kita berdoa dengan akurat. Amin. Ini masing-masing poin ini, kalau didiskusikan, 1 hari tidak cukup saudara-saudara. Kalau dihidupi, seumur hidup kita tidak cukup. Jadi, waktunya tidak ada lagi. Waktunya sangat mendesak. Ayo, jangan keraskan hatimu. Jangan bilang sebentar lagi, engkau akan terlambat. Jangan bilang nanti, engkau akan menyesal.
Jangan keraskan hatimu. Air mata Kristus sudah tercurah, begitu banyak menangisi kita sekalian. Saudaraku sekalian, Tuhan mau tidak ada seorang pun yang binasa. Saudara perlu hidup bersumber kepada Tuhan agar berkemenangan, agar hidupmu baik-baik saja. Saudaraku sekalian, ayat 14 dan 15. Doa yang akurat adalah doa dengan hati yang sudah beres. Katakan, sudah beres. Bukan nanti akan dibereskan, sudah beres. Kalau kamu mau berdoa dan kamu teringat akan sesuatu kepada saudaramu, stop, jangan doa dulu, bereskan dulu. Kalau ini menjadi habit kita, ya wajah-wajah kita ini memang seperti Yesus semua, saudara-saudara. Amin. Saudaraku sekalian, mari mulai hari ini jangan lagi berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita mulai doa yang akurat. Mari kita tunduk kepala, merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya akan berdoa buat saudara-saudara semua. Berapa banyak di antara saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara mengerti dan berkata, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau mulai berdoa. Aku mau mulai bersumber kepada Tuhan. Aku mau mulai baca firman Tuhan. Aku mau mulai merenungkannya. Jika saudara berkata, demikian, angkatlah tanganmu. Kita tidak bisa berubah sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan kuasa-Nya. Tuhan, Engkau ada di sini. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Agar kami tidak menjadi Kristen agamawi. Agar kami tidak menjadi Kristen yang terhilang. Agar kami tidak menjadi Kristen yang lemah. Agar kami tidak menjadi Kristen yang jauh dari Tuhan. Tariklah anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka hidup bersumber dari Tuhan. Mereka mulai melangkah, mereka mulai mengambil keputusan, mereka mulai berkomitmen dengan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Roh yang perkasa dari Tuhan dicurahkan atas engkau. Tuhan mulai menjadi prioritas dalam hidupmu. Tuhan akan menjadi Tuhanmu dan engkau akan menjadi umatnya. Engkau akan hidup dari Tuhan. Engkau akan berkecukupan dari Tuhan. Engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Engkau akan diberi kesehatan oleh Tuhan. Engkau akan ditolong. Engkau akan baik-baik saja. Oleh karena engkau berada dalam pemerintahan kerajaannya yang kekal, kerajaan yang tak berkesudahan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Di hadiratnya engkau akan mengambil kasih karunia-Nya. Di hadiratnya engkau akan mengambil kesembuhannya. Di hadiratnya engkau akan berkemenangan atas dosa-dosa. Di hadiratnya engkau akan dibangun, dibentuk, memiliki karakter Kristus. Di hadiratnya engkau akan memiliki mentalitas ilahi. Di hadiratnya engkau akan mendapat roh yang perkasa. Di hadiratnya engkau akan mendapatkan kuasa untuk mengalahkan setan-setan. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami tidak bisa berubah dengan kekuatan kami. Kami membutuhkan kasih karunia Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan.
agar hati kami tidak dipermainkan oleh dunia ini, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kemarahan, oleh dengki, oleh dendam. Di dalam nama Yesus semuanya itu aku patahkan. Biarlah setiap jemaat-Mu hidup dari mengenal Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah kemenangan atas hidup saudara sekalian. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Dan kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada petang hari ini ya Tuhan. Kami telah mengakhiri ibadah kami. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan, marilah Engkau ya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, rumah tangga mereka, suami istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan memberi umur panjang kepada setiap jemaat-Mu. Tuhan memberi hikmat, pengertian kepada kami sekalian. Yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Mereka akan naik dan tidak turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Tangan-tangan yang memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan persepuluhan mereka, persembahan syukur mereka, persembahan misi mereka. Tuhan memberkati sampai tidak ada seorang pun yang mengalami kekurangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita akhiri kebaktian kita dengan memanjatkan doa Bapa kami. Saudara bisa melihat layar ke depan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.